Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Andi Tendri Angka dan ini rekan saya. Kenalkan, nama saya Hasrinun Ansar. Kami mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bone jurusan Ekonomi Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi ilmu kepada kalian tentang pasar modal syariah. Secara umum, pengertian pasar modal syariah adalah suatu wadah bertemunya antara pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang di mana operasional dan sistem yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, maksud dan pengertian pasar modal syariah di sini yaitu suatu pasar modal yang berbasis syariah, menerapkan prinsip syariat Islam. Karakteristik dan prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu investasi halal. Bukan hal yang asing jika pasar modal syariah memiliki prinsip dasar investasi halal, karena memang tujuan utama hadirnya pasar modal syariah yaitu untuk menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal, khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal, maka kekhawatiran masyarakat terhadap investasi yang mengandung ketidakjelasan, riba, dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Kedua, uang sebagai alat pertukaran nilai. Di pasar modal syariah, uang dapat dijadikan sebagai alat pertukaran nilai. Dengan kata lain, selama pemodal atau investor melakukan investasi atau penanaman modal, maka pemodal akan mendapatkan imbal hasil dengan porsi tertentu. Namun, proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama atau setara dengan pembukuan. Ketiga, transaksi menggunakan akad. Sesuai dengan pengertian pasar modal syariah, maka dalam kegiatan transaksi perjanjian atau kerjasama tersebut mesti sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jika harus sesuai dengan prinsip syariah, maka dalam transaksinya mesti dengan akad. Dengan demikian, transaksi dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang disembunyikan dan merasa dirugikan. Keempat, risiko yang terkendali. Pasar modal syariah memungkinkan pemodal dan emiten untuk bersama-sama melakukan kerjasama tanpa harus menghadirkan risiko yang relatif tinggi. Hal inilah yang menjadi karakteristik dari pasar modal syariah. Ini bertujuan agar tidak ada pihak yang sangat dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Dengan kata lain, risiko investasi di pasar modal syariah dapat terkendali. Kelima, mekanisme yang jelas dan wajar. Di dalam pasar modal syariah, mekanisme yang jelas dan wajar menjadi penekanan. Hal ini bertujuan untuk menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Di sini jenis produk dana syariah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama saham syariah, yang kedua obligasi syariah, dan yang ketiga raksa syariah. Nah, yang pertama yaitu saham syariah. Saham syariah di sini merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, adapun contoh bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu bisnis minuman keras, hiburan seks, makanan haram, riba, dan perjudian. Nah, saham syariah sendiri masuk dalam kategori saham syariah Indonesia atau yang disebut dengan ISI. Indeks tersebut merupakan terjamin dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dan masuk ke dalam kategori daftar efek syariah atau DS yang diterbitkan oleh EDK. Selanjutnya yaitu obligasi syariah, di mana obligasi syariah di sini merupakan surat berharga atau efek berupa pernyataan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga yaitu reksadana syariah, yaitu reksadana syariah di sini merupakan ruang menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.
Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat pasar modal syariah. Di sini ada beberapa manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, menjadi wadah bagi pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis. Dan yang kedua, menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir yaitu sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yaitu berupa pajak serta penopang perekonomian nasional. Baik, itulah tadi mengenai pasar modal syariah. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kalian semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.